Sekarang masuk ke Mbak Koni terkait sama pertahanan negara nih, gimana nih sama tadi nih dari virus yang fisik, virus yang kerasa takut gitu ya. Nah sekarang kita mesti gimana? Silakan Mbak. Ya, makasih waktunya. Aduh, saya dengar dokter ngomong jadi takut. Tapi satu hal yang saya tahu pasti ya, kayaknya yang bikin Prabowo santai aja memegang Kementerian Pertahanannya beliau ini nih. Ancaman dianggap nggak ada. Sekarang kita mau saya mau justru bawa ke ancaman. Justru masalah di Indonesia ini orang semua menganggap tidak ada ancaman, justru kebalikan dari dokter. Tapi kita memilihnya nanti aja. Saya masih izin ya Prof Hera, saya masih pakai nama COVID-19. Oke, next. Sebenarnya waktu saya diminta di sini, saya tuh cuma ingin saya berdiri di sini tuh punya tujuan strategis. Tujuan strategis saya tuh jelas lah, bagaimana kita mampu mengantisipasi, identifikasi dan lain-lain dan sebagainya. Tapi saya mau konsentrasi kepada yang merah itu. Menurut saya ancaman corona ini yang terus akan bermutasi mau jadi apa namanya besok saya nggak tahu. Itu kalau tidak kita counter dengan inovasi teknologi nggak mungkin terwujud. Sebenarnya saya sama Pak Budiman nggak teman-teman amat dulunya. Saya ngefans waktu saya ingat banget saya masih kecil, dia masuk penjara, saya tuh dari Rusia saya kirimin dia foto loh. Karena begitu kagumnya sama perjuangannya itu. Nah itu nggak pernah ada hubungan lagi sampai tiba-tiba saya ketemu gara-gara saya bicara saya sedang bikin TNI kita tuh bisa mutant. Dengan mengembangkan sebuah nanoteknologi, jadi kalau dia yang sekarang sering meninggal di perbatasan tuh nggak akan meninggal lagi dengan minum pil yang kita sedang buat. Nah jadi disitulah akhirnya Mas Budiman ngajak saya bicara dan di situ kita akhirnya jadi tune. Karena sekali lagi teknologi itu ternyata penting sekali dan inovasi itu penting. Next saya mau cepet aja ya. Saya nggak ngerti nih kalau sekarang betul kita nggak boleh panik. Tapi kalau sekarang juga dibilang kita panik itu salah, saya juga nggak terima. Kenapa? Kalau kita lihat CBRN Defense Market Research Report, CBRN itu ini Nubika, nuklir, biologi, kimia, ancaman-ancaman seperti itu. Itu report di 2017 udah menyiapkan alat peralatan menghadapi CBRN dan sudah diprediksikan kok dari 2017 ke 2023 demand-nya tuh akan meningkat 5%. Artinya kan si produsen udah tahu akan ada yang pakai kan. Nah next, jadi nggak mungkin kita nggak boleh takut. Kemudian bagaimana sih sebenarnya ancaman ini harus kita hadapi? Karena kalau saya melihatnya corona ini harus kita anggap sebagai weapon of mass destruction. Jadi senjata pemusnah massal, apapun yang berbau biologi di mata saya sekarang itu lebih mengerikan daripada yang berbau nuklir. Nanti saya cerita kenapa. Next. Nah, kenapa ada fakta satu? Saya kalau di kemarin diwawancara di Kompas TV, saya menenangkan masyarakat, saya bilang enggak kok. Itu memang virus yang sudah ada lama. Kalau kita lihat penelitian IPB tahun 2012 sampai 2016 kalau nggak salah bersama Jepang, mereka udah ketemu kok namanya ada corona alpha, beta, delta dan gamma. Dan delta dan gamma ini memang punya carrier yang bisa berbahaya. Tapi artinya virus ini virus normal ada di alam. Ini fakta satu nih. Kalau akademisi mesti bicara fakta katanya. Next. Hari ini 113.000 orang, 382 terkena, 3.400 meninggal, 62.000 terselamatkan. Artinya, next tolong Mas Teddy. Ini memang jauh sekali di bawah, nggak usah ditakutin. Kalau dari faktor kenyataan virusnya. Dia urutan paling bawah kedua. Next. Tapi ini ada fakta yang mengerikan. Mantan perwira intelijen militer dari CIA, Philip Giral, dia baru saja menyatakan sebuah hal yang kontroversi. Dia bilang COVID-19 itu adalah virus mematikan yang tidak dibuat secara alami, artinya dia menggunakan mutasi genetika dan itu memang sengaja diproduksi di sebuah laboratorium di Amerika dengan join dengan Israel. Dan dia terbitkan itu di Strategic Culture Foundation, bukan sebuah hal yang rahasia. Jadi dia nyatakan COVID-19 ini buatan. Next. Makanya sekarang kita harus percaya saja sama James Carafano. Makanya tadi saya dokter bilang santai-santai. Tadi dok saya nggak setuju dengan santai ini karena saya nggak ngebayangin kalau Indonesia mesti di lock seperti Italia kayak apa nih kacaunya. Pokoknya sekarang semua negara harus siap-siap. Karena ngeri banget ya. Saya baca itu tadi. Saya nanti mau tanya Profesor Hera ya. Di manusia dia cuma hidup 5 jam. Apalagi di atas 25 derajat Celcius. Tapi di handphone dia bisa 5 hari. Makanya sekarang ada aturan nggak boleh naruh handphone di atas meja makan kalau kita sedang makan. Karena tadi coronavirus itu bisa menetap di handphone selama 5 hari dibanding manusia. Next. Sebenarnya kalau kita mau lihat indikasi dan responsnya itu gampang. Kalau masih terdengar, terlihat itu dia masih bawah. Resikonya kecil. Tapi kalau sudah tersentuh terasa dia tuh resikonya tinggi. Nah, corona itu dari sentuhan.
bisa terjadi. Tadi bisa megang apa di kereta api, megang apa di pesawat, megang apa kita bisa kena. Makanya yang paling penting adalah kemudian kita tahu level dia di mana, resiko level di mana, kemudian kita bisa recognition, isolation, protection, dan notification yang kita mesti buat. Next. Nah saya mesti bilang bahwa anggap dari faktor 1 dan 2 itu kita udah gak usah pusing deh, mau 1 kek, mau 2 kek gitu. Tapi yang pasti kita harus perang melawan ini. Dan perang melawan ini mau gak mau kita harus menyebut apa namanya perang biologi, yaitu perang melawan serangan kuman ini. Bisa ke manusia, bisa ke binatang, bisa ke tumbuhan. Next. Kenapa saya bilang serem? Saya tuh agak ngeri ya kalau saya kaitin sama terorisme, sama radikalisme di negeri ini. Serem banget. Kalau saya teroris, saya tahu saya kenal corona, saya jalan-jalan aja kemana aja sekarang. Saya pegangin semuanya. Saya bersin kayak, saya pegangin, pokoknya saya sentuh semuanya. Semua orang terbajak. Kenapa? Karena hari ini biaya untuk serangan pada 1 km persegi kalau kita mau perang beneran, senjata konvensional itu $2.000. Senjata nuklir itu cuma $800. Senjata kimia itu $600 per kilometer persegi ya. Bayangin biologi $1 per kilometer persegi. Makanya dia tuh dibilang a nuclear bomb for the poor man. Pokoknya orang miskin dimanapun itu pasti akan pakai biologi. Nah ini akan mengerikan sekali lagi ketika manusia itu terdeteksi dia menjadi carrier. Next. Ini cuma bisa kita lihat akibat bom nuklir seperti itu. Ini akibat virus, biological weapon. Beda sekali gitu loh dampaknya. Next. Makanya kenapa sekarang yang saya berdiri di sini dan minta Mas Budiman, saya itu cuma mengingatkan bahwa organisasi teroris sudah didetek, terutama lone wolf ya, itu sudah didetek dia tuh, dan banyak pernyataan-pernyataan di mana media sosial yang menyatakan niat dan menunjukkan kapasitas pengembangan senjata biologi. Ini kan ngeri banget. Jadi mungkin ada yang senang nih dengan adanya muncul ini, dan bagaimana sebenarnya kemajuan ilmu pengetahuan itu malah mempercepat virus ini berkembang. Next. Menyebar maksudnya. Nah, ada banyak negara yang terlibat dalam pengembangan chemical and bioweapon. Kalau kita lihat nih banyak juga di negara Asia, ada Myanmar di situ, ada Vietnam. Ini di laporan tahun 2013. Next, ini yang lebih seru. Di laporan terakhir ini 2016, Indonesia dianggap negara pencipta bioweapon. Pertanyaannya, itu kan kuning dia warnanya. Jadi pertanyaannya adalah ketika kita bisa menciptakan bioweapon, kita bisa mengamankan enggak? Atau kita bisa bikin counteringnya enggak? Vaksinnya enggak? Jadi jangan sampai ada leaking, ada apa, kemudian ketemu kita. Saya pernah ketemu orang yang bilang bahwa kayak komodo itu sedang diolah ludahnya itu malah untuk jadi senjata pemusnah massal. Karena racun komodo itu parah sekali. Next, itu yang kalau mau tahu kenapa komodo sempat jadi pulau tertutup tanda kutip. Nah, senjata pemusnah massal itu artinya yang mengakibatkan kematian, cedera serius bagi sejumlah besar orang melalui pelepasan, penyebaran ataupun hanya dampak. Itu yang kenapa dianggap weapon of mass destruction. Hanya itu aja rinciannya. Next. Nah ini si bioteknologi, biowar tadi gabung lagi sama weapon of mass destruction abad 21. Media sosial. Cocok lah. Ketemu akhirnya si WWMD 1 ketemu WWMD 2, gawat sekali memang. Kenapa? Artinya penyebarannya itu akan lebih masif, orang akan belajar bioteknologi ataupun rekayasa genetika dengan belajar misalnya di YouTube atau di grup-grup WhatsApp atau apapun juga. Dan kalau yang kemarin-kemarin seneng tuh ada meneliti gen turunan siapa, misalnya Mas Teddy, bangga banget dia ada darah di Israel lah, darah apa di darahnya di mana darah Itali kali. Be careful, sebenarnya itu juga strategi perang. Dengan tahu genom seseorang, saya akan tahu gampang matinya pakai apa. Makanya saya nggak mau ditawarin kayak apapun disuruh tes genom, nggak mau saya. Paling kalau ke Provera saya mau. Next. Nah, the 21st lethal, the most lethal weapon in the 21st century udah jelas kok. Nggak ada yang bantah. Yang paling lethality itu adalah biowar. Next. Dan tahun 2003 udah dikeluarkan nih sebenarnya. Masuk 2003 ke 2020 kita tuh sudah masuk genomic era. Era bioteknologi, era yang sangat rentan sebenarnya kalau kita nggak ikut siap. Next. Sebenarnya kalau dibilang kita nggak siap, Amerika juga baru mengeluarkan Trump ya, baru mengeluarkan kemarin 2018 undang-undang melawan si chemical, biological, terus nuklir dan apapun yang termasuk Nubika tadi.
dan bagaimana untuk mengantisipasinya. Next. Kemudian dia membangun juga 7. Amerika itu punya 7 laboratorium dengan kelas BSL 4. Itu kalau Profesor Vera tahu, itu pokoknya yang paling tinggi lah, udah paling bisa menemukan paling cepat vaksin apa misalnya untuk patogen-patogen yang ditemukan. Next. United Kingdom, dia sangat menekankan kepada intelligence, bagaimana kemudian dari training, innovation, expertise dan operationalnya dia emphasize-nya ke sana. Next lagi. Ini yang paling keren, Cina. Cina tuh kenapa sih bisa? Orang tuh semua kaget loh Cina demikian hebatnya. Pertama militernya bisa bikin rumah sakit demikian cepat. Tapi yang paling penting Cina itu cari masalahnya itu dengan menyelesaikannya dengan yang tadi saya bilang teknologi. Pertama dia mengambil grassroots level of innovation. Apa yang dibuat inovator-inovator itu di grassroots. Kemudian dia pakai artificial intelligence, dia pakai algoritma. Yang kemudian paling seru dia itu sekarang udah menciptakan apps. Apps-nya itu gampang, dia bisa ukur virus DNA, bisa ngukur juga temperatur. Jadi kita nggak perlu ribet ke rumah sakit, udah tinggal ikutin apps itu, masukin data, dan kemudian masuk ke Departemen Kesehatan. Nah, coronavirus ini jelas itu akan menjadi bukan akan yang menjadi terakhir, dia akan terus bermutasi. Saya nggak tahu besok namanya jadi Mercy virus atau jadi Range Rover virus, saya nggak tahu namanya jadi apa, tapi dia akan jadi virus baru. Dan sebenarnya tadi jawabannya itu bagaimana ekosistem ini harus membuat kita terdrive berinovasi membentuk respon baru. Di sini saya setuju sama dokter. Kalau manusia merasa terancam, dia pasti makin kreatif menciptakan sesuatu. Jadi jangan percaya sama manusia yang terlalu santai. Tring. Next. nanti kebanyakan jalan-jalan loh, ngecek senjata, bukannya mikirin mesti ngapain. Anyway, si Ant Financial itu dari bagian Alibaba. Dia juga mengembangkan peranti lunak untuk counter ini. Dia bikin misalnya warna hijau itu menunjukkan seseorang itu bersih, warna kuning itu hati-hati atau wajib melapor, dan ketika warna merah itu artinya dia harus dikarantina. Hanya apa? Lewat kuesioner. Kuesioner itu cuma nanya misalnya pernah kemana, berapa lama, kayak tadi di depan ini. Kayaknya Kompas ngambil dari Ant Financial deh, ditanya pernah kemana dalam 2 minggu ini, ketemu siapa dan lain sebagainya. Nah bayangin hampir 90% dari populasi Tencent yang memiliki 1 miliar pengguna sudah ambil apps ini, download dan bagaimana keterlibatan masyarakat membantu negaranya. Ini yang saya tantang sebenarnya Pak Budiman sebagai ketua inovator Indonesia gitu. Let's do something yang real gitu. Karena iya dah. Karena kalau saya bilang kalau kita cuma rely kepada negara, kita nggak mungkin nggak panik, pasti panik. Saya melihat hari ini teman saya di Italia dia cerita dia sama suaminya nggak boleh lebih dekat daripada 1 meter, nggak boleh. Itu tiap saat di radio di TV diumumkan tidak boleh di rumah anak suami istri dekat 1 meter. Kedua dia langsung harus seluruh Italia itu harus download surat dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negerinya itu harus kita download. Saya mau ke mall aja atau saya mau ke teman saya itu tinggalnya depan mall lah. Kalau belanja tinggal ke depan mall. Dia mesti pakai surat. Surat itu diisi. Mau kemana, keperluannya apa, ngapain. Bayangin. Dan itu sidak oleh tentara dan polisi itu anytime. Bisa kita lagi jalan di stop mobilnya, bisa kita lagi nunggu kereta api, bisa kita ngapain anytime, acak. Tapi kalau nggak ada surat itu, KTP-nya dicabut, didenda 500 euro. Kenapa Italia serius banget? Karena Italia itu negeri turis ya. Turis itu kena dampak yang paling besar. Per hari ini, setiap harinya Italia itu kehilangan 280 juta euro. Hanya karena sepi semua, nggak boleh masuk. Saya nggak tahu Indonesia sedang mengembangkan turisme kah? Apakah? Tapi bayangkan kalau Indonesia harus di lockdown seperti Italia, sanggup nggak kita mengontrol orang sekarang yang korban corona pakai pesawat terbang dibawa ke Natuna aja bisa diserbu? Kita ini kan gak ada hormat-hormatnya sama tentara. Udah jelas-jelas tentara itu mau ngamanin kita malah kita nyerbu itu orang. Next. Nah bagaimana sebenarnya public health itu terkait dengan deteksi, terkait dengan forensik, biosecurity dan lain sebangsanya. Next. Nah menurut saya ancaman Indonesia itu biowarfare ini tidak disertai hanya kemungkinan jiwa yang hilang. Tapi dampak ekonominya pasti fatal banget ya. Kalau kita lihat sebenarnya harga minyak sekarang sudah senang, wah BBM turun. Padahal kalau terus kolaps nih dunia bisa kolaps gitu. Kemudian tadi kita selalu marah-marah orang Cina datang ke kita gitu. Atau menganggap orang Cina yang bawa virus corona.
Tahu nggak turis Cina itu paling mahal loh. Satu hari dia spending bisa $230. Rata-rata turis lain itu cuma $150. Itali kolaps karena turis Cina juga berhenti gitu. Nah kemudian juga kita tuh nggak terpusat, ya kan, untuk bagaimana punya rancangan memerangi biodefense. Dan menurut saya negara tuh nggak memberikan perhatian loh. Saya heran begitu corona muncul ini kita nggak seperti kita ada pilkada sama pilpres. Kalau pilkada sama pilpres mati semua orang, pokoknya salah ngomong dihajar, nggak ikutan mendukung dikebukin gitu. Tapi pada saat corona orang cuma pada berantem ngirim-ngirimin yang lucu-lucuan aja gitu. Nggak ada yang take it very seriously seperti pilkada dan pilpres. Next. Nah Kemhan tadi mestinya nggak boleh kebanyakan dengan cerita dokter kita yang baik hati dan lucu ini. Karena akhirnya si Pak Prabowo ini nggak tahu apa sih lingkungannya, kerentanannya, ancamannya gitu yang muncul dengan si corona ini. Bagaimana kita harus mengontrol, mengalahkan, melumpuhkan weapon of mass destruction. Bagaimana kekuatan mengelola resiko dan konsekuensi kalau masalah itu nggak kita handle. Saya nanti ada slide yang akan semua tercengang dan itu jadi tengah kita. Bagaimana misalnya weaponnya untuk menghancurkan biologi kita atau hutan kita itu kita nggak tahu. Kita terima orang dengan begitu mudahnya sampai ada tentara yang sadar ternyata tanaman yang ditanam itu malah menghancurkan. Next. Bagaimana dan kemana kita, saya cuma mau yang merah-merah aja. Bagaimana kita harus punya pola pikir dan solusi yang terbaru. Bagaimana kita punya konsentrasi ke intelijen juga. Mengendalikan, mengontrol dunia maya itu harus, hari ini kita belum mampu. Kemudian bagaimana juga pengawasan dan sistem peringatan dini yang harus kita punyai. Next. Yang penting pada ceritanya semua, kalau ada terjadi seperti wabah atau bencana pasti lari ke tentara. Next. Artinya sekarang misalnya kalau di bawah Kogab Wilhan 1, 2 dan 3 itu harus jelas apa di mana apa tanggung jawab wilayahnya. Kemudian siapa jadi liaison officernya, siapa yang bertanggung jawab operation, logistik dan lain sebagainya. Next. Karena ini yang paling ngeri. Ketika negara misalnya Jakarta aja kita anggap contamination zone. Entry koridornya siapa yang kontrol? Dekontaminasi koridor zonanya siapa yang kontrol? Di mana ada area komando, di mana area logistik disimpan, itu semuanya harus terbagi ini. Sanggup nggak kita? Kalau kita biarkan ini harus terjadi di tengah kita. Saya nggak tahu hari 27 orang besok jadi 270, 2.700, we never know. Next. Jadi ada manajemen kedaruratan TNI yang saya rasa harus dibuat. Bagaimana training Nubika di tiap kodam, bagaimana membantu logistik medikal, bagaimana sosialisasi oleh para Babinsa karena mereka yang langsung bertemu rakyat, kemudian bagaimana membangun rumah sakit darurat militer. Kemudian sampai bagaimana pengulangan korban sembuh. Saya rasa ini kita udah mesti punya roadmap atau enggak cetak biru. Hari Jumat besok saya mau bertemu dengan Pak Andika Perkasa, kasat kita. Karena saya mau bahas ini. Masing-masing kodam tuh nanti harus bertanggung jawab kalau daerah terus harus di lock. Jadi kayaknya mesti bawah tanggung jawabnya di bawah kodam gitu. Next. Dan kemudian penyelidikan Nubika, evakuasinya, terus dekontaminasinya, terus kemudian juga disposal Nubika yang berbahaya tersebut. Next. Ini loh saya cerita. Jadi kalau pernah tahu di Kupang, dulu tuh kita penghasil cendana terbesar. Kita dulu tuh pengekspor cendana terbesar ke Arab Saudi. Tiba-tiba dari negara tetangga kita Australia itu datang, suruh nanam, ada 3 orang aja kayak turis backpacker gitu. Suruh nanam tanaman di antara cendana itu. Gak lama dari itu sekarang cendana di Kupang tuh hilang. Dan kalau Anda mau tahu sekarang eksportir terbesar cendana di dunia, yaitu Northern Australia. Itu jahatnya bio warfare. Jadi kita tuh kadang-kadang overlook gitu, karena nggak kelihatan dan ya kayak normal-normal aja gitu. Dan kemampuan tentang vehicle fleet kita, analytical laboratory system, kemudian ada mobil yang bisa bergerak, tahu apa dan bagaimana tentang kegiatan si BRNE, itu harus kita biayai. Dan hari ini saya mau bilang bahwa nggak semua kodam punya, sangat terbatas. Jadi nggak kayak di New York nih mobil lewat, tahu deh orang ini apartemennya lagi bikin senjata kimia atau apa terdetek. Kita belum sampai ke sana dan ini yang harus didorong akhirnya semua kodam kita bisa. Next. Kenapa teknologi harus jadi solusi? Kenapa aplikasi-aplikasi startup harus dibuat menghadapi ancaman ini? Tentara aktif kita hanya 400.000. Polisi kita 470.000, rakyat kita 269 juta. Bayangkan dokter umum kita hanya 33.500. Perawat hanya 105.000. Jadi satu TNI, satu ekor TNI atau satu ekor Polri itu harus handle 573 orang. Kalau mau caranya masih yang konvensional gitu.
Satu dokter, satu perawat, hampir 2.000 orang dia mesti handle. Akan lebih parah sekali gitu. Makanya tadi saya bilang harus ada sebuah terobosan yang membuat negara ini bebannya berkurang. Yang penting ada saran untuk strategi biodiversitas nasional, bagaimana mengembangkan implementasi strategi terbaru, bagaimana juga kita tuh tadi kalau dibilang Prof kolaborasi, saya percaya banget ya. Dan di kita itu paling susah kolaborasi. Jadi mau dibikin teori seperti apa, Wantanas kah, kementerian apakah, selamat ulang tahun, susah banget di kolaborasi. Karena semuanya masing-masing pengen paling begitu, paling muncul duluan. Nah, bagaimana juga membentuk kerjasama sipil militer yang sehat? Artinya begini, banyak sekali kayak startup gini, kayak Mas Teddy, kayak semua kan nggak bisa didetek oleh tentara atau oleh Kemhan, gitu. Atau misalnya saya yang tiba-tiba pengen bikin pengembangan tentara kita dengan makin mutant dengan nanoteknologi, kalau saya nggak kenal Litbang Kemhan nggak mungkin teraih kan. Dan Indonesia itu banyak punya anak-anak pinter, banyak banget. Cuman itu tadi mesti ditempatkan, difasilitasi dan diberi jalan supaya mereka bisa berkembang. Next, social demands itu sebenarnya yang akan mendorong teknologi inovasi itu terwujud. Tanpa social demands nggak mungkin. Nah, saya cuma mau bilang begini, kadang-kadang akan berbenturan ya antara privacy sama kesehatan. Tapi saya tuh cinta berat sama Harari. Semua bukunya Harari itu saya suka banget dan saya percaya apa yang dia bilang. Sebenarnya pada akhirnya semua orang itu akan ignore privasinya ketika tiba pada kesehatan. Jadi tadi nggak usah takut Mas Teddy kita bikin kayak gini-ginilah segala macam. Big data dikumpulin di mana? Yang penting kita percayakan lembaganya siapa, yang nggak bobo-bobo itu. Kemudian kemudian kita jamin nggak ada kebocoran dan lain sebagainya. Next. Saya cuma mau bilang terima kasih banyak dan inilah si Corona tadi yang cantik sekali. Selamat malam. Terima kasih Mbak Koni.